sebulan lebih, kasus serangan cyber tidak henti-hentinya menyasar ke lembaga pemerintahan. Setelah sebelumnya kebocoran data di PLN, IndiHome, 1,3 miliar data registrasi SIM card, dan terakhir 105 juta data pemilih, kali ini giliran data rahasia dan surat untuk presiden yang bocor. Informasi tersebut ramai setelah akun Twitter Dark Tracer mengunggah kabar tersebut dengan memberitahukan transaksi surat dan dokumen kepada Presiden Indonesia dibocorkan ke deep web oleh aktor jahat Djorka. Dalam keterangannya, pada Senin 12 September, pakar keamanan cyber Pratama Persada menjelaskan bahwa kebocoran tersebut diunggah hari Jumat, tanggal 9 September oleh anggota forum situs Breach.to dengan nama identitas Djorka yang juga membocorkan banyak data. Kali ini, Djorka membocorkan data milik Jokowi yang berisi dokumen kepresidenan dengan berjuta-juta data, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara atau bisa disebut dengan BIN, setelah sebelumnya memang mengancam akan membocorkan data yang berhubungan dengan presiden di grup Telegram. Data yang diunggah yaitu judul surat, nomor surat, keterangan surat, pengirim, ID pegawai penerima, tanggal surat, dan lain-lain. Djorka juga mengklaim bahwa data ini dicuri pada bulan September 2022 dalam file berukuran sebesar 189 megapiksel saja dan 40 megapiksel bila dalam keadaan dikompres. Terang Chairman Lembaga Riset Cyber CISSREC atau bisa disebut Communication and Information System Security Research Center, Pratama mengemukakan pengunggah mengklaim data ini merupakan database yang berisi kumpulan surat pada tahun 2019 sampai dengan 2021, serta surat yang dikirimkan kepada presiden, termasuk di dalamnya ada kumpulan surat dari Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia. Memang betul di dalamnya terdapat beberapa informasi sambil berisi permohonan dan surat rahasia yang ditunjukkan kepada presiden. Namun sepertinya terlalu dini untuk menyatakan bahwa data tersebut valid. Lalu juga belum ada yang bisa dianalisis data sampel hasil breach-nya atau kebocorannya untuk dibuktikan apakah benar data ini berkaitan dengan surat menyurat presiden, imbuhnya. Pratama juga menjelaskan, dari hasil penelusuran yang dilakukan, Djorka hampir tidak meninggalkan jejak. Apabila ditanya apakah hacker ini dari Indonesia atau berasal dari luar negeri, agak susah memastikannya, karena bahasa Inggris yang dia gunakan cukup bagus dan yang pasti dia mengerti sekali tentang kondisi Indonesia. Biasanya hacker-hacker asli luar negeri yang mencuri data dari Indonesia, mereka hanya jualan saja, tidak mengerti apa isinya dan apa dampak politisnya. Ini si Djorka mengerti sekali, bahkan melakukan profiling terhadap beberapa pejabat di Indonesia, terang Pratama Persada. Seperti kita ketahui, hacker ini membuat akun Telegram untuk menawarkan data hasil curiannya dan juga membuat grup Telegram yang dibuka tutup untuk orang-orang yang tertarik dengan data yang ditawarkan. Tetapi memang akunnya di private. Dia sembunyikan semua identitas aslinya dan khusus membuat akun itu hanya untuk menjual data curiannya ini. Dia tidak pernah menggunakan akun Telegramnya untuk ikut grup Telegram lain atau berkomunikasi dengan orang lain selain yang ada di grupnya tersebut. Infonya aksi ini akan berlanjut. Djorka mempost di grup Telegram mengancam tidak lama lagi akan mempublikasikan database My Pertamina, pungkasnya. Setelah melihat Djorka belakangan ini, menurut Anda, hacker itu apa sih? Menurut saya, hacker adalah mereka yang memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap teknis dan mereka tidak ada kaitan apapun dengan kriminal. Oke, baik, terima kasih. Adakah saran lain untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada publik yang sempat diragukan untuk menjaga keamanan data kita dengan ulah Djorka? Menurut saya pribadi, jangan pernah menganggap sepele soal kebocoran data yang selama ini dilakukan oleh rakyat. Oke, baik, terima kasih. Menurut Anda, Djorka ini keberadaannya berada dalam negeri atau tidak? Menurut saya, Djorka ini bisa saja dari manapun, bisa di suatu tempat dan bisa berpindah-pindah tempat. Tapi semua itu pasti ada jejaknya.
Walaupun Bizorka ini bisa melakukan penghilangan jejak, tetapi jejak digital itu pasti terlihat. Oke, baik, terima kasih. Lebih lanjut, Pratama menjelaskan peristiwa kebocoran data akibat peretasan ini akan terus berulang di institusi dan lembaga pemerintah lainnya di Indonesia. Salah satu penyebab utamanya yaitu lebih ke arah belum besarnya politik will dalam membangun fondasi cyber. Karena semua itu harus datang dari negara seperti undang-undang maupun kerjasama antar lembaga dan antar negara. Dengan kondisi di Indonesia yang belum ada undang-undang perlindungan data pribadi, sehingga tidak ada upaya memaksa dari negara kepada penyelenggara sistem elektrik atau PSE untuk bisa mengamankan data dan sistem yang mereka kelola dengan maksimal atau dengan standar tertentu. Akibatnya banyak terjadi kebocoran data namun tidak ada yang bertanggung jawab. Semua merasa menjadi korban. Padahal soal ancaman peretasan ini sudah diketahui luas. Seharusnya PSE melakukan pengamanan maksimal, misalnya dengan menggunakan enkripsi atau penyandian untuk data pribadi masyarakat. Minimal melakukan pengamanan maksimal demi nama baik lembaga atau perusahaan, terangnya. Ditambahkan Pratama bahwa BSSN juga harus masuk lebih dalam pada berbagai kasus kebocoran data di tanah air, minimal menjelaskan ke publik bagaimana dan apa saja yang dilakukan berbagai lembaga serta institusi pemerintah yang mengalami kebocoran data akibat peretasan.